Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai kasus penggunaan alat pembayaran perdagangan internasional. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Anissa Nur Anggraini. Dan saya Lukmanul Hakim. Pada video ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, alat pembayaran perdagangan internasional. Dan yang ketiga, pembahasan kasus. Oke, untuk materi pertama ada pengertian perdagangan internasional. Di sini perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain, di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Alat pembayaran perdagangan internasional yang kemarin sudah dibahas yaitu ada letter of credit dan non-letter of credit. Nah, untuk materi yang belum kita bahas itu ada yang pertama ada kontan atau tunai, terus yang kedua ada wesel, yang ketiga ada cek, yang keempat itu ada kompensasi pribadi. Oke, baiklah. Yang pertama, kontan atau tunai. Pembayaran kontan adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung atau tunai. Itu artinya pembayaran menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang, bisa dengan rupiah maupun berbagai mata uang lainnya. Oke, untuk yang kedua ada wesel. Wesel ini adalah alat pembayaran internasional, bisa juga dilakukan oleh bank dengan kesepakatan pembeli dan penjual sebelumnya. Dengan menggunakan wesel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Selanjutnya, cek. Pembayaran internasional dapat pula dilakukan dengan cek. Pembayaran dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir agar eksportir dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir itu ada kompensasi pribadi. Nah, kompensasi pribadi ini adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan salah satu contoh dari kasus alat penggunaan pembayaran perdagangan internasional. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kasus dari letter of credit. Anda memasuki zona bisnis di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kejahatan 17 tahun silam yang membuat BNI kebobolan 1,7 triliun rupiah kembali mencuat setelah pelaku penggelapan dana kredit yaitu Maria Pauline Lumowa tertangkap. Nah, bagaimana kronologi dan juga alur kejahatan lewat skema kredit ekspor impor fiktif ini? Berikut ulasannya. Maria Pauline Lumowa adalah luka lama bagi Bank Negara Indonesia alias BNI. Alih-alih mendapat margin keuntungan, BNI justru kebobolan uang sampai 1,7 triliun rupiah dari surat kredit fiktif. Bagaimana kronologi kejahatan perbankan ini dimulai? Bagaimana pula cara kerja surat kredit alias letter of credit dalam proses ekspor impor? Kami coba jelaskan dengan kronologi sederhana. Kejahatan Maria Pauline Lumowa pada BNI terjadi pada Juli 2002 sampai dengan Agustus 2003. Bagaimana caranya? Bank asing menerbitkan surat kredit alias LC untuk importir di luar negeri. Mereka disebut dengan opening bank atau bank pembuka alias penerbit LC alias penjamin kredit. Saat itu adalah Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, dan Middle East Bank Kenya. Jenis barang yang dicantumkan Maria Pauline Lumowa lewat Gramarindo adalah pasir kuarsa dan minyak residu. Tujuannya 2 negara, yaitu Kongo dan Kenya. Masalahnya, ini diduga fiktif. Karena transaksi yang menjadi underlying penerbitan tidak ada. Artinya, belum ada kejelasan apakah bank asing itu benar menerbitkan LC atau LC dibuat oleh Maria Lumowa.
Tapi kalau benar bank asing menerbitkan, berarti dokumen pendukung atas penerbitan LC itu mungkin palsu. Lalu bagaimana posisi BNI? Di sini BNI bertindak sebagai bank penerus LC alias yang punya duit keras senilai 1,7 triliun rupiah. Beneficiary alias penerima LC di sini adalah eksportir, yaitu Maria Pauline Lumowa. Ia mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka alias kredit ekspor atas sejumlah yang tadi disebut pada BNI sebagai bank penerus LC dan disetujui. Uang dari BNI sebagai hasil ekspor cair ke beneficiary alias penerima, yaitu Gramarindo Group senilai 1,6 triliun dan Petindo Group senilai 105 miliar rupiah. Masalah muncul setelah beberapa tagihan jatuh tempo, opening bank atau penerbit LC yang di awal disebut bank asing tidak bisa membayar kepada BNI. Nasabah sekaligus eksportir di sini adalah Maria Pauline Lumowa yang tidak bisa mengembalikan uang hasil ekspor yang sudah dicairkan BNI sebelumnya. Setelah diusut kepolisian, ternyata kegiatan ekspor oleh Gramarindo milik Maria Pauline Lumowa tidak pernah terjadi. BNI bisa kebobolan karena keterlibatan orang dalam alias karyawan yang sengaja menyembunyikan keanehan pencairan LC. Kembali ke awal, sejak kasus BLBI, sistem dan prosedur pengamanan kredit di perbankan direformasi, termasuk transaksi LC Bank BUMN. Akan tetapi, sistem pengamanan yang mumpuni di sebuah bank akan tetap kalah jika ada moral penjahat orang dalam, yaitu karyawan bank yang punya kuasa. Dari kasus tadi dapat disimpulkan bahwa pelarian Maria Pauline Lumowa, salah satu tersangka utama kasus pembobolan BNI, berakhir. Buronan selama 17 tahun, Maria akhirnya berhasil diekstradisi dari Serbia. Modus operandinya, PT Gramarindo menggunakan fasilitas kredit ekspor atau LC dengan dokumen ekspor fiktif. Perusahaan itu menggunakan BNI sebagai advising atau confirming bank. LC tersebut fiktif karena perusahaan sama sekali tidak melakukan ekspor BBM sesuai dengan dokumen, tapi malah menerima pembayaran. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.